Kemudian kita akan membahas soal dengan B sama dengan 1. Contohnya seperti ini. Akar dari 2 ditambah akar 3. Berarti di sini kan tidak ada angka ya. Itu artinya B sama dengan 1 gitu ya. Nah, bagaimana cara penyelesaian soal seperti ini? Maka kita harus berpedoman bahwa di sini harus ada B sama dengan 2 begitu. Nah, bagaimana cara penyelesaiannya? Maka di sini kita buat ya seperti ini. 2 ditambah. Kira-kira kalau dia 1 dan ada angka 2-nya, maka di sini kan 2 per 2 ya. 2 per 2 akar 3. Nah, bagaimana caranya? Di sini kita buat pisahkan, yaitu 2 ditambah 2 dikali setengah akar 3. Dan ingat ya, bahwa 2 dikali 1 per 2 itu sama dengan 2 per 2. Begitu. 2 kali 1 kan itu kan 2. Gitu ya. Nah, kemudian kita sama dengan cara bentuk yang B tidak sama dengan 2 ya. Yaitu kita buat dia bentuk akar. Itu setengahnya. Nah, akar berapa yang hasilnya setengah? Yaitu akar 1/4 ya. Gitu. Berarti di sini itu adalah 1/4. Akar 1/4 dikali akar 3. Nah, gitu ya. Nah, kemudian, tetapi kalau kalian ingin supaya cara yang lain, ya bisa kita gunakan seperti ini. Ini sama-sama kita kuadratin gitu. Nah, kuadratin. Di sini setengah kita kuadratin. Berarti X sama dengan kalau dia ada akar kemudian dikuadratkan, itu kan hilang akarnya gitu ya. Berarti sini 1 per 2 pangkat 2 berapa? 4. Berarti 1/4 ya gitu ya. Nah, begini caranya. Kemudian ini kita masukkan ke dalam gitu. Nah, cara yang tadi yang B tadi ya, yaitu untuk B tidak sama dengan 2 ya. Nah, berarti di sini itu 1/4 dikali 3 gitu ya. 1/4 dikali 3 ya. Nah, begini. Kemudian berarti ini dapat kita buat menjadi 2 ditambah 2 akar 3/4. Ini artinya bahwa ya, pada saat di sini yaitu P ditambah Q, kita ganti dulu yang lain, yaitu gunakan yang ini. Saat P tambah Q dia adalah 2. Kemudian pada saat P dikali Q itu adalah 3/4. Ini maksudnya adalah 2 buah bilangan jika dijumlahkan itu 2. Tapi pada saat bilangan itu dikalikan dia 3/4. Berarti di sini dapat kita buat menjadi seperti ini ya. Berarti ini X kuadrat dikurang 2 X ditambah 3/4 sama dengan 0. Ini 2-nya gitu ya. Kemudian ini 3/4-nya gitu. Nah, tadi sudah ada untuk pembahasan yang pertama tadi ya. Nah, bagaimana caranya supaya ini bisa kita faktorkan? Ya, tentu kita kali aja ya. Kita kali dengan 4. Berarti di sini menjadi ya 4x kuadrat dikurang 8x ditambah 3 sama dengan 0. Nah, ini kita kalikan ya. Karena apa? Karena biasanya itu susah untuk membuat faktor kalau di sini bukan 1 gitu. Nah, berarti kita kalikan saja ya. Berarti x kuadrat dikurang 8x ditambah ini berarti 4 dikali 3 sama dengan 12 ya. Berarti sini jadi 12 ya. Nah, gitu. Berarti sini sudah mudah ya. Berarti x dikurang 6 kemudian x dikurang 2. Oh, gitu ya. Nah, ini sudah pas ya. Negatif 6 dengan negatif 2 berarti negatif 8 kan. Kemudian saat kita kalikan yaitu negatif 6 dikali negatif 2 itu kan 12 gitu ya. Nah, tetapi tadi kan kita kalikan ini ya. Nah, sekarang kita bagikan gitu. Kita bagikan menjadi dibagi 4 dibagi 4. Sehingga kita perolehlah bahwa X-nya sama dengan 6/4 menjadi 3/2 gitu.
Kemudian yang ini, X sama dengan 2/4 menjadi 1/2. Nah, di sini sudah jelas kita dapatkan bahwa 3/2 ditambah 1/2 gitu. Yang ini ya. Yang ini gitu. Ditambah 2 akar 3/2 dikali 1/2. Coba kita jumlahkan. 3 ditambah 1 itu 4. 4 dibagi 2 itu kan 2 ya. Nah, berarti sudah pas ya. Nah, oke. Sekarang kita kalikan. 3 kali 1 berapa? 3. Kita kalikan 2 kali 2, 4. Berarti pas. Pas ya. Nah, berarti ini sudah benar gitu. Berarti kita ambillah masing-masing yang ini dengan yang ini. Dijumlahkan. Begitu ya. Berarti akar 3/2 ditambah akar 1/2. Begitu ini ya. Gini. Nah, beginilah cara penyelesaian soal seperti ini. Nah, tapi terkadang kalau kita ingin membuat bentuknya versi yang lain, tapi memang ini sudah jadi jawaban ya. Nah, bagaimana cara kita mengubah versinya ketika ternyata tidak ada pada pilihan ganda? Nah, begini ya. Tadi kan akar 3/2 tambah akar 1/2. Ini sama dengan kita bisa akan menjadi akar 3 per akar 2 ditambah akar 1 kan tetap 1 ya. Berarti 1/2 gitu ya. 1/2 gitu. Nah, ini dapat kita buat menjadi seperti ini. Nah, dengan cara yang sudah dipelajari yaitu berarti sini anggap di sini 1 ya, gitu. Anggap 1 berarti ambil 2-nya. Ini 1/2, kemudian 3 dikali 2 gitu. Nah, ditambah ini juga sama, 1/2. 2-nya kita taruh ke atas ya. Taruh ke atas menjadi akar 2. Sehingga dapat menjadi setengah akar 6 ditambah setengah akar 2. Begitu ya. Atau memang kalau kita gabungkan lagi boleh juga, yaitu di sini menjadi setengah buka kurung akar 6 ditambah akar 2 gitu. Nah, begini ya. Begini dapat kita buat itu memang kalau kita ambil di sini juga bisa ya. Nah, gitu nih. 1/2 akar 2 buka kurung akar 3 ditambah 1 juga bisa. Nah, tergantung pilihannya nanti kalian bisa ngerjain yang mana di pilihannya gitu ya. Nah, apakah yang ini atau yang ini gitu. Nah, tergantung pilihannya pada pilihan gandanya ya. Kalau emang pilihan ganda, tapi kalau secara uraian ya mungkin seperti ini sudah bagus ya gitu. Nah, ya mudah-mudahan untuk mengubah bentuk akar ini yang seperti ini dapat bermanfaat ya. Tetap semangat belajar dan sering mengulang atau maksudnya berlatih terus gitu.